penyegelan tempat ibadah, tapi hari ini akan saya selesaikan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas hari ini satu hal yang penting sekali, yang mana kayaknya cuman Gibran satu-satunya wali kota yang berani melawan orang-orang yang melakukan diskriminasi agama, dan hanya satu-satunya ada di Solo. Mana wali kota yang lain? Mana pemimpin yang lain? Harusnya dicontoh nih anak presiden nih. Di mana di Solo terjadi penolakan orang Kristen beribadah, dan Gibran langsung turun tangan, turunkan spanduk itu. Ini baru pemimpin jempolan nih. Ini baru pemimpin mantap ini. Oke, kita langsung nonton saja beritanya dan kita akan nonton videonya. Ya, inilah Pak Wali Kota Gibran Raka Buming Raka. Mantap, Pak Bos. Dikatakan seperti ini. Rumah ibadah di Solo disegel warga, Gibran langsung ke lokasi dan copot spanduk penolakan. Memang harusnya seperti ini seorang pemimpin ya. Nah, kita akan nonton saja videonya nih. Tadi mohon maaf saya terlambat sedikit, saya mampir sebentar ke Banyuanyar. Ada sedikit kejadian di situ yang kemarin sempat viral, masalah penyegelan tempat ibadah, tapi hari ini akan saya selesaikan. Kita sekarang kan nomor 4 kota paling toleran, jadi harus kita pertahankan, harus kita tingkatkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah-masalah seperti ini biasanya saya turun tangan langsung. Untuk langsung dicontoh. Tapi apakah bisa untuk berkegiatan atau tidak dulu? Melihat situasi, saya sarankan dilengkapin dulu izin-izinnya ya. Setelah saya cek belum lengkap. Apa ya? Berarti itu jadi salah satu upaya Pemkot untuk menjamin kebebasan beragama dengan izin itu. Tapi izinnya juga dilengkapi ya. Ada kendala nggak Mas? Enggak ada kendala. Yo urung lengkap kok izin-izinnya. Nanti dilengkapi. Tapi nak ibadah santai aja ya. Itu sebenarnya cuma persoalan Izin kok izin ya itu santai ya, aja. kalau ibadahnya gimana Mas? Masih indah atau di tempat Setahu saya kalau sekolah minggu itu pindah-pindah. Dan Tapi kalau warga sebetulnya menerima. Kalau warga sebetulnya menerima. menerima, tenang aja. Tapi kan izin harus dilengkapi Mbak ya. Wes tuh. Mas, kembali lagi yang ibadah Mas, apakah Pemkot menjamin pelaksanaan ibadahnya itu aman Mas? Semua agama kita jamin kebebasannya untuk beribadah. Tapi saya tekankan lagi, izin-izinnya tolong dilengkapi, itu aja ya. Terus sementara belum ada izin ini mereka harus bagaimana? Jadi minta rampung ya. Terus kita masalah rampung. perizinan Mas oleh Pemkot. Masalah perizinannya apakah akan dibantu Mas? Semua dibantu, tenang aja ya. Kan sebelum ini kan bukan pertama kali. Kayak kemarin kan koyo kasus di Manahan, tak rampung ke tempatnya Pak Obaja, ya tak rampung ke, tenang aja. Biasa ini kan kayak gini tuh makanan sehari-hari, tak rampung ke. Itu warga sekitar atau orang lain kan Mas? Yo, rasa tibas. Intinya izinnya dilengkapi, wes gue baik, santai ya. Wes ya. Berarti intinya karena belum ada izin itu ditolak warga gitu. Yes, gitu aja. Engkau dilengkapi, tenang aja. Ya, wes. Ya, wes pokoknya ngono wes, aman. Jadi Mas Gibran ini memang ya gitu ya, kayaknya memang ngomongnya nyantai aja ya. Ya wes lengkapi. Ya memang bener ya, kalau izinnya lengkapi ya aman lah. Tapi yang buat saya salut itu dia langsung turun tuh. Dia langsung turun tangan dan kemudian dicopot tuh spanduk dan kemudian pokoknya lengkapi. Ternyata tidak hanya sekali, ini katanya makanan sehari-hari. Kemarin-kemarin juga ada kasus kayak gini, udah langsung diurusin sama Mas Gibran. Tenang, tak bantu. Wes pokoknya diurusi, tak bantu. Ya, jadi memang harusnya seperti ini. Jika memang ada sesuatu, dibantu untuk dapat solusi, ya kan? Jangan malah diusir. Nah, ini yang kebiasaannya ngusir-ngusir ini yang repot. Ini yang kebiasaan ngusir-ngusir inilah yang repot. Kalau misalnya
ya nggak boleh ibadah di sini, jadi kalian harus tempat lain. Nah, nggak bisa. Tapi solusi ini bagus. Tetap aja di situ dan kemudian dibantu untuk perizinannya. Ya, yang menarik dari Mas Gibran juga ini ketika dipancing-pancing sama media dia bilang, "Udah nggak usah dibahas." Sudah nggak dibahas. Karena apa? Jika itu nanti disampaikan pasti akan digoreng massa lagi dan kemudian dibentur-benturkan ke sana kemari dan dipakai untuk menjatuhkan Mas Gibran. Bisa jadi kayak gitu. Tapi sekali lagi saya apresiasi tindakan yang baik. Memang seorang pemimpin yang baik, dia akan memberikan keadilan kepada warganya. Saya ajak kita untuk belajar dari Amsal 29 ayat 14 ya. Dikatakan di sini raja yang menghakimi orang lemah dengan adil. Tatanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan ya. Maksudnya di sini adalah orang lemah ini bagaimana dipimpin, diperlakukan oleh raja ini dengan adil. Jadi tidak memihak kepada mereka yang mayoritas tetapi memihak pada yang lemah, yang minoritas ini. Tatanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Yang jelas dia akan menjadi pemimpin yang baik. Coba kita bandingkan dengan KJV ya. The king that faithfully judge the poor, his throne shall be established forever. Nah, dikatakan the king that faithfully, bagaimana dia dengan baik ya, dengan adil, dengan jujur, judge the poor, menghakimi seorang yang lemah ini pasti akan established, yang mana dia akan pemerintahnya akan stabil terus, tidak terjadi persoalan. Ini sama dengan NAS sebenarnya ya. If a king judge the poor with truth, his throne will be established forever. Jadi dengan kebenaran, dengan tidak memihak kepada satu hal yang dianggap mungkin ya mayoritas dan lain-lain. Eh yang mana memerintah dengan aletheia, keadilan atau kebenaran, kejujuran. Jadi ini yang sebenarnya yang dibutuhkan yaitu kejujuran, kebenaran, atau kalau kita bisa lihat di sini adalah sesuatu yang benar, begitu ya. Nah, makanya kalau kita tahu hal ini, maka kita akan benar-benar bisa memperlakukan seseorang dengan baik, terutama untuk di Indonesia ini ya, seorang pemimpin yang mana dia memperhatikan orang-orang yang lemah ya dalam konteks ini adalah orang-orang Kristen. Orang Kristen dianggap lemah kenapa? Ya karena kita ini kan dianggap minoritas yang tidak punya kekuatan lebih dalam hal massa. Tapi jika ada pemerintah yang memperhatikan yang lemah ini dengan baik, dengan adil, ya tentunya itulah yang pasti akan memerintah dengan baik. Saya yakin sih kalau Gibran ini terus-terusan kayak gini, dia menjadi seorang presiden di Indonesia pun pasti Indonesia ini akan baik gitu loh. Pak Jokowi sudah baik, pasti Gibran lebih baik lagi, iya kan? Karena dipedulikan hal-hal yang semacam ini. Keadilan bersama itu dipedulikan. Dan ini penting sekali untuk itu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Gibran ya sudah peduli untuk pelarangan-pelarangan dan lain-lain, dia langsung turun tangan ke situ untuk selesaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prastio sini. God be with you all.